بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأثم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بعهدك بالدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا سيدي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
محمد اللهم إني أسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. أولا أهنئكم بالعام الجديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها إن شاء الله سنة مباركة مملوءة بالخيرات والمسرات والسعادات ورضا رب العالمين والبشرى للمسلمين يا أرحم الراحمين. Hadirin yang berbahagia, Inna iddatul syuhuri inda Allah 12 syahran yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Hitungan bulan di sisi Allah 12 bulan. Ketika Allah menetapkan ketentuan ini, 4 bulan diantaranya termasuk bulan-bulan yang mulia. 3 berdekatan, 1 sendiri, Rajab sendiri, sementara yang 3 Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kita sekarang ada dalam bulan suci Muharram. Diterangkan oleh ulama bahwa Rasulullah SAW menganjurkan puasa. Ya, Abuya ulama Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki menerangkannya dalam kitabnya Dzikr Munasabat bahwa puasa di bulan suci, di bulan Muharram ini ada 2, satu sifatnya umum, yang satu khusus. Yang umum adalah apabila dia mau berpuasa sebulan penuh selain Ramadan, yang paling bagus adalah di bulan Haram, karena Nabi pernah melakukan puasa sebulan penuh di bulan Haram. Itu umum. Kita mungkin nggak bisa lagi 1 bulan ya. Nah, yang khusus adalah tanggal 10 Haram. Ya. Tasib Allah an yukaffira sanatan qabla aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mengharap dengan puasa di 10 Muharram itu Allah mengampuni dosa kita setahun yang sudah lalu. Nah, namun dalam pelaksanaannya dianjurkan, Nabi mengatakan sumu yauma Asyura wa khaliful yahud. Sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Katanya kalian puasalah hari Asyura tanggal 10 ya. Dan dibuka insyaallah. Dan berbeda dengan Yahudi, karena Yahudi ini ibadah 10 Muharram ini hari besar semua agama nih. Nasrani puasa juga, Yahudi puasa juga ya. Wallahu muti nama muslimin. Karena Nabi waktu itu pulang dari perjalanan melihat orang-orang Yahudi puasa apa? Karena nasykur Asyur Muharram syukran bi najati Musa min Fir'aun. Ya. Nah, terus Nabi dan aku bikum Musa. Amara ashabu bisyam. Jadi waktu Nabi lihat orang-orang Yahudi puasa, ditanya, "Puasa apa? Saya puasa 10 Muharram." Kenapa? Karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun dari waktu itu tanggal 10. Banyak kejadian Muharram, ya. Kemudian Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berpuasa ya. Sekarang menjadi sunnah ya di bulan Ramadan. Nah, wa khaliful yahud. Berbeda kamu dengan Yahudi. Mereka hanya puasa 10, kita puasa 9 atau 10, 9 dan 10 atau 10 dan 11. Jadi nggak jaga puasa ini hari jangan hati-hati. Nabi ada mensudahkan 10 dan 11, bahkan sebulan penuh. Dan dia termasuk bulan yang mulia, bulan Muharram ini. Ya, 4 ini kan tadi sudah disebutkan dari 12 bulan 4 Allah jadikan bulan yang mulia. Tapi kemuliaan ini ba'da syahri Ramadan. Ba'da syahri Ramadan. Itu enggak ada syak lagi bahwa Ramadan dan ini
akal syuhur. Yang paling mulia bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Ini setelah Ramadan. Nah, jadi kalau yang bisa berpuasa, bismillah berpuasa. Syukur-syukur sebulan, nggak bisa. Ya mungkin ada 10 hari dari 1 di akhir. Ada yang paling tidak yaitu tadi yang khusus yaitu tanggal 10 Muharram, usahakan 9 dan 10 atau 10 dan 11. Kenapa disebut Ashurul Hurum? Ulama menerangkan kenapa disebut bulan yang mulia, haram lagi ya. Nah, di situ haram berperang ya, nggak perang di situ. Ya. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram itu orang-orang haji dan pulangnya. Jadi orang yang berhaji aman sampai dia pulang, nggak ada perang tuh. Itu sudah seperti orang sini, seorang kalau di dalam sidang aklamasi sama pendapat semua gitu ya. Nah, ini mereka tidak berperang ya. Di sebelum Islam ya, waktu jahiliyah ya, sampai keadaan datang di waktu Islam juga. Ya. Dan Rajab itu juga termasuk Ashurul, nggak boleh juga. Kenapa? Karena mereka waktu berumrah ya, supaya umrahnya tenang, tidak ada gangguan ya, di bulan itu. Nah, ulama mengatakan disebut Hurum kenapa? Karena di bulan Muharram ini kebaikan ditingkatkan oleh Allah kama anna sayyi'ata tadi. Tadha'af ada Tuhan inda Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat baik, Allah tingkatkan kebaikan kita di bulan Muharram ini. Tapi sebaliknya kalau kita berbuat tidak baik, juga dosanya berlipat ganda. Nah, kalau kita mau lihat secara biasa aja, secara pandangan ibadah, kalau berbuat baik gak harus di bulan Muharram. Ya, menjauhkan kejahatan tidak harus di bulan Muharram, di bulan apa saja. Puasa pun demikian. Kita tahu bulan Ramadan sudah nomor 1, ya kan? Di bulan baik, di bulan lain pun bisa puasa. Baik itu Senin, Kamis, ya kan? 13, 14, 15 Ayyamul Bid atau Sit dan Syawal, banyak. Terus hari Arafah, ya banyak. Jadi, tapi dikhususkan bulan Muharram ini, Allah meningkatkan dengan kemuliaannya, dengan keagungannya, amal-amal baik kita ditingkatkan jalannya, dan perbuatan yang tidak baik, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, juga dosanya bertambah. Nasallallahu alaihi, mudah-mudahan kita dijauhkan. Dan alhamdulillah kita sedang beramal baik nih, ditingkatkan oleh Allah amal baik kita di Muharram. Ya, jazakumullah khair baik habibana Habibul Alam Habib Sa'ad bin Tuha wa barakatuh. Fatah lana asbab ini, mudah-mudahan mereka hidup panjang umur khair wa afiat di dawamkan ini. Selamat kiamat insyaallah ya Rabb. Sebagaimana yang Anda tahu, kita akan teruskan pembacaan kitab dari Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim Sumail. Habib Zain, sedikit ceritanya, saya nggak tahu kalau Habib Zain, tapi kalau abahnya di Bogor ini, abahnya dulu imam rawatib di Masjid Nur di Bogor, ya, Rasul, sampai beliau terakhir nggak bisa lagi jadi imam, ya, jadi beliau tuh terutama Isya, subuh, ya, maghrib itu beliau Zain bin Ibrahim Sumail. Meninggalnya juga di Bogor. Dan putranya, ya, yang langsung masih kecil sudah berangkat ke negara Arab atau Arab. Ada saudaranya lagi kalau nggak salah itu Muhammad bin Abdul kan? Muhammad, ada lagi saudara yang Lijid ya, ada satu lagi Hussein ya, saudaranya Habib Zain lain ibu. Ya. Nah, pada kulihat Habib Zain radhiyallahu taala anhu, masya Allah, alama, bahama, mulagi pergi dan goreng, masya Allah, rahimahullah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala man yashkur malik atala qawmun fi khair lutf wa afi baraka aulad wa iyalu. Ya, madam hayatuhu insyaallah jamilah insyaallah. Habibana Zain bin Ibrahim Sumail fi kitabih Al-Manhaj As-Sawi ila an qala al-fasl ats-tsalits min al-hikam al-marwiyah an a'immati ahli bait alaihi wassalam. Daripada hikmah-hikmah yang keluar, mutiara-mutiara yang keluar, ilmu-ilmu yang keluar dari lisan para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang kita baca adalah kalam daripada Al-Imam Ali
radhiyallahu taala anhu. Dan sekarang adalah putranya. Qala wa min dzalika ma yurwa 'an al-Imam Al-Hasan bin Ali sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala radhiyallahu taala anhu kun fid dunya bi badanik wa fil akhirati bi qalbik. Sayyidina Hasan buah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rahimatai. Yang sangat Musyabah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat mukanya mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari perut ke atas kalau tidak salah Sayyidina Hasan, dari perut ke bawah Sayyidina Husain, ya. Jadi Sayyidina Hasan itu kalau jalan berdua dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian Sayyidu Syabab Ahli Jannah, ya. Beliau adalah insyaallah nanti di surga sebagai Sayyid Syabab Ahli Jannah, pemimpin kita juga di surga, mudah-mudahan kita ahli jannah insyaallah, ya. Kita berada di belakang beliau insyaallah. Beliau berkata, jadilah kamu di dunia ini dengan badanmu, akhirat dengan hatimu. Apa maksudnya? Di dunia badan aja, akhirat dengan hati. Dunia jangan terlalu Anda masukkan ke dalam hati Anda semuanya, bukan dunia semuanya nih. Enggak. Orang menganggap kalau udah dunia itu harus kaya, itu sudah nikmat kekayaan, punya pangkat dan gila gitu. Kalau beliau maksudnya kecil dunia itu, yang besar adalah akhirat. Badan aja cukup. Gak usah semua, cukup banyak hati ini, gak usah ikut. Masalah satu hari Allah kasih Anda kekayaan yang luar biasa. Nikmat dari Allah kekayaan. Boleh orang kaya, nggak apa-apa. Asal betul dijalankan kekayaannya secara agama. Satu hari ambil, habis kebakaran, kayak dirampok, kayak atau apa saja, terserah. Nggak bergerak, nggak pusing dia, karena hanya kayak di luar aja badan, di luar aja. Orang sudah bilang cangkang, kulit, ya, bukan isi. Yang takut adalah urusan akhirat kalau salah. Tapi kalau kita lihat kehidupan sekarang, sebaliknya. Orang yang tentang Tuhan, akhirat nomor 2. Yang nomor 1 adalah urusan dunia. Biarpun dia alim, dan ini kalau dia nggak punya, lain lagi penghargaannya dengan orang alim yang kaya. Ini yang orang alimnya, orang yang enggak. Salah. Kata beliau, enggak. Di dunia badan aja. Sebenarnya orang kan nggak bisa hidup kalau nggak ada hatinya. Maksudnya jangan ente besarkan dunia. Yang besar itu adalah akhirat. Karena dunia bakal ditinggal. Sebagaimana, seperti apapun besarnya, seperti apapun Anda hebatnya, seperti apapun tinggi pangkat Anda, yang namanya dunia pasti kita tinggal. Yang harus kita besarkan adalah urusan akhirat. Begitu kata Sayyidina Hasan radhiyallahu taala. Wa kana yaqulu bani wa bani akhi, dan dia sering mengatakan kepada anak-anaknya, ponakan-ponakannya, apa beliau perintahkan? Ta'allamul ilma, belajarlah engkau ilmu. Kayak Anda nih, dari jauh datang, yang dekat sih kalau saya disebut sudah, yang dari Kebagusan, yang dari Rawabelong, Rawabokor, Rawagajah, Rawatana, ya dari Citayam, nggak ada artinya nih, ada arti, nggak disaksikan oleh malaikat Allah, disaksikan, dilaporkan kepada Allah, dilaporkan. Kan sedang dalam keadaan tolong berilmu, ini belum menunjukkan, tak ada pun ilmu, bukan kaya ala kamu, pandai-pandainya, pintar urusan dunia, enggak, lu tak ada berilmu. Banyak habaib yang kalau kita tahu dunia, kehidupannya lebih hebat dari orang yang dunia, lebih hebat dari profesor, dari dokter, dari orang yang kaya, banyak. Ilmu akhirat aja yang dia ambil. Ya. Tapi bukan berarti nggak boleh ngambil ilmu dunia, apalagi sekarang. Perlu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sebelum ini kita sering kan, ya kita jangan belajar politik itu bukan punya orang. Ini salah. Ujungnya nanti politik dipegang oleh orang-orang kufar. Habis orang Islam bisa apa-apa. Yang jadi pemimpin orang kafir semua repot kali kan? Bisa apa-apa, salah. Biarin
anak kita yang menjadi hakim di akhir, mau jadi pengacara di akhir, asal dididik. Jangan jadi pengacara yang zalim, jangan jadi hakim yang zalim, jangan jadi jaksa yang zalim, ya kan? Jangan dia masuk, jadi jaksa, jadi jenderal, jadi presiden, bismillah. Islamnya Islam yang benar akan bermanfaat buat orang Islam. Itu omongan-omongan yang jangan, nggak usah ngerti biar politik itu bukan buat. Siapa bilang orang Islam nggak boleh politik? Siapa bilang? Saya ambil satu contoh ya. Nabi mengatakan al-harbu khud'atun. Perang itu tipuan. Orang Islam suruh tipu? Bukan. Politik, siasat, cara. Ya, mungkin ini musuh di depan, lari dulu ke belakang. Musuh pikir ini orang lari, padahal dia belok jalan lain, hantam dari belakang. Biasa. Apa bukan politik? Ya, nanti kalau cerita, lihat di Al-Quran cerita Nabi Yusuf. Ya, waktu Nabi Yusuf jadi raja, Nabi Yakub suruh anak-anaknya kembali ke negerinya, ke tempatnya kerajaan Yusuf. Suruh masuk dari pintu satu itu kan? Nah, suruh masuk. Kamu yang masuk dari satu pintu, dari yang lainnya. Satu, dua, ada berapa pintu? Jangan di satu pintu masuknya. Itu kan siasat. Siapa bilang orang nggak boleh siasat? Boleh. Kita punya jin-jin, al-habaib. Apalagi habisan jin dan saya sebut lagi dia pejuang lagi kamu. Pejuang dan orang ahli politik. Tapi tidak aktif, tidak langsung jadi ahli politik. Enggak, tapi mereka tahu. Mengerti, jangan dikira. Kalau sekarang pasti ada dari orang-orang kita. Ayo, ngomong belum terlambat. Walaupun kelihatannya udah terlambat, nggak apa-apa. Biarin anak-anak kita masuk bagian informatik, aduh. Satu lagi mana? Bagian jadi hakim, jadi jaksa. Biar nanti jaksanya, hakimnya, pemimpin-pemimpinnya orang Islam. Kalau nggak jangan kafir semua. Biar jadi tentara aja jadi. Jangan semuanya jadi ulama, jangan. Yang berbeda mana nanti? Iya, ada jagoannya, ada koboynya, jago tembak. Biar jadi tentara, biar jadi apa namanya tuh yang tentara di Magelang apa namanya? Kalau dia kerja tuh dulu AMM, sekarang apa tuh? Akabri, apa? Masuk tuh situ, masukin anak kita. Biar masuk, ya. Supaya nanti membela kita. Pembela yang benar, pembela yang hakiki siapa? Allah. Tapi nanti jalan. Jangan dicecok, kita jangan dibodohin. Nggak boleh. Ya, bilang nggak boleh. Boleh. Ya. Ambil itu ilmu, bismillah. Tapi keduniaannya itu di depan, di luar aja, di hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak besar. Dulu ada salah satu habaib. Kaya besar. Ya. Habib bin Muhammad orang kaya besar tuh. Habib bin Muhammad itu kaya maulid, kaya. Ada satu Habib tajir kabir. Ada satu orang masuk, di hatinya dia ngomong, oh ini Habib tajir, rumah gede, kebun kurma banyak, wah akhirnya. Habib kasih lihat. Nggak ada selesai, nggak ada orang jadi nanti. Cuk, ini yang anak punya ini semua. Gue anak punya 10 triliun. Kalau Allah ambil, semuanya diambil sama Allah, bulu-bulu anak nggak bergerak. Bisa nggak begitu? Jadi dunianya di mana? Di badannya. Dunianya di badan, bukan di hatinya. Kalau di hatinya, jangankan 1 triliun, 500 juta, kadang-kadang sudah langsung apa? Stroke. Banyak kan orang stroke. Ada stroke itu. Ya, berarti 500 juta stroke. Apalagi dia menentukan semuanya diambil, bulu ini nggak bakal boleh. Ada apa-apanya. Biar dulu dulu. Ini tidak mudah perlu latihan. Ya, ini tidak mudah perlu latihan. Mudah-mudahan Allah kasih kita hati kayak gitu ya. Dan biasanya orang kalau udah hatinya begitu, dunia ngejar, saudara. Kalau sudah hatinya begitu, ini dunia yang ngejar. Kalau kita kan kejar-kejar dunia, apa lagi dunia? Kejar-kejaran zamannya. Tapi kalau dia orang tuh dunia yang datang, dia yang nggak takut. Ya, radhiyallahu ta'ala. Baik hadirin, beliau mengatakan, "Ta'ala berilmu, belajarlah kamu ilmu. Ilmu apa itu? Belajar semua yang benar ilmunya."
Asal yang belajar ilmu nyolong segala macam ya jangan dipelajari nih itu sih. Ya. Ta'allamul ilma fa in lam tastati'u hifdhahu. Nah, beliau tahu nggak semua pintar ngapal kan, nggak semua cemerlang otaknya yang ngaji ini. Banyak yang ngaji nggak dari ulama banyak nggak? Tapi duduk ngaji lain dengan duduk di pasar, sama nggak? Nggak sama. Kita duduk di sini dengan duduk di stasiun sama nggak? Nggak sama. Tempat samar nggak sama. Tempat ngobrol nggak sama, di kafe nggak sama, di sini lain ada nilainya. Di absen sama malaikat, nggak ada yang duduk di kafe siapa yang belum datang di kafe malaikat, ada nggak ada, di sini di absen. Beliau mengatakan kalau kamu nggak bisa ngapalin itu ilmu, nggak bisa megang itu ilmu, jangan nggak ngaji aja ya. Gimana ngaji kagak ngerti-ngerti, nggak apa. Tapi itu sudah tulis sama Allah orang yang ngaji. Hah? Girl, fa'in lam tastati' hifdhahu, kalau tak bisa kamu hafal itu ilmu, ya. Faktubu, tulis. Itu tulis, karena tidak tulis. Jangan pakai nulis, bismillah. Ini ngaji sekarang kita lagi ngaji dengar, yang pakai nulis yang dengar dan bismillah, enggak apa-apa. Kemudian wada'u fi buyutikum, kalau ditulis taruh di rumah. Berkah itu ilmu. Maksudnya ente jangan menyepelekan ilmu. Kalau ada kitab bagus, ente belum bisa baca, belum ngerti, taruh. Mungkin ente nggak bisa, ntar anak belum bisa, cucu, buyut, pasti ada. Yang penting pakai niat yang baik. Kayak kita punya kakek-kakek, ada yang nanam pohon apa? Pohon durian. Umurnya berapa? 80 tahun. Ah ini pohon durian nih. Karena biar buat cucu anak. Buat cucu, ente juga begitu. Saya bukan tidak mungkin satu saat kita ini susah didapatkan, saudara-saudara. Ya, semua urusan agama kelihatan mundurin ini dan segala macam. Banyak ganjilan-ganjilannya. Ya apa? Udah boleh tidak bisa beli kitab taruh, ada ngaji. Ya, emang kalau naruh kitab terus harus kita paham semuanya nih? Enggak. Taruh. Ketika ente naruh di situ, sudah ada keberkahan yang kita taruh di rumah kita. Ya, jadi jangan ini jangan taruh. Masya Allah. Kalau kita lemari burukan, bagian burus taruh di lemari dalam. Switunya asyik pakai bisa pakai dari jauh. Kayak Habib Fahmi sebelum masuk rumah, lemari terbuka. Nggak bisa dibuka tetap. Masuk, dia masuk. Tuh lemari hati. Kalau yang dia datang di belakang begini, pakai apa nih? Pakai ini nih, pakai sidik jari. Pakai sidik jari. Keramat tuh kunci. Itu bagian yang ditaruh kulus. Larang. Ya harus aku biar. Yang kita meleleh. Hah? Nggak ada. Rapi. Walaupun ente nggak ngerti, itu kayak gitu taruh. Katanya ini hari ini nggak ngerti anak, mungkin itu. Insya Allah mudah-mudahan aneh terus. Yang penting niatnya baik kayak tadi. Kenapa ente naruh ini nanam durian buat cucu anak? Insya Allah nanti cucunya ada yang makan tuh durian. Ya, nah begitu sudah. Jadi jangan merasa kecil enggak. Karena kita udah benar nih. Ya, duduk di tempat yang semacam ini sudah benar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit daripada kalimat-kalimat ya keluar dari yang mulia Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada saudaranya. Siapa? Sayyidina Husain. Ya. Baik. Qala wa mimma yurwa an akhihi al-Imam al-Husain bin Ali. Saudaranya nih. Ya. Nah, ini yang qala wal asbabi sallallahu alaihi wasallam min sadrihi ila qadamai. Ya dari sini ke atas Sayyidina Hasan kayak Nabi, Sayyidina Husain dari dada ke bawah kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama nih. Ya, dua-duanya kok. Syabab nanti pemimpinnya syabab di surga ya. Nah, beliau berkata, "I'lamu anna hawaijan nasi ilaikum min ni'amillahi azza wa jalla." Saudara, enggak selamanya harus ente dalam kehidupan ini harus ente yang untuk terus. Harus ente yang ditolong terus. Kita di dunia harus tolong menolong. Saat ente ditolong,
saat ente minta tolong. Nggak boleh mau menang sendiri. Mau nolong orang, ente minta tolong terus, tapi nggak mau nolong orang. Jangan. Karena masing-masing kita ini punya kebiasaan yang nggak sama. Itulah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya orang ini bisa hidup. Ini jago komputer, ini jago jam, ini jago umpamanya apa lagi? Radio, ini telepon, ini jago bangunan, ini semua. Jadi semua saling membutuhkan. Yang paling bagus ambil dan ngasih. Maksudnya ente bisa nolong, ente juga boleh minta tolong. Ini dunia begini, nggak bisa hidup sendiri, pasti. Ya. Beliau mengatakan ketahuilah bahwa hajat-hajat orang kepada kamu itu dari nikmat Allah Subhanahu. Jadi kalau orang datang kepada ente, minta tolong, apa saja urusannya. Dia lagi ribut kayak rumah tangganya misalnya, lagi nggak karuan ekonominya, anaknya lagi begini dan begitu, dia minta nasihatin kalau ente bisa. Perlu keuangan kalau ente mampu, kasih. Kalau nggak bisa ngasih, barangkali kasih omongan yang baik, tujukan kepada siapa yang bisa menolong dia. Jangan dilewatin, ya. Jangan dilewatin. Orang-orang yang minta tolong ini rahmat dari Allah dibawa ke ente. Saya masih ingat ada satu orang di Bogor sana, ya. Minal masyayikh ya saya. Kalau 3 hari nggak ada tamu datang, nangis. Gele, punya dosa apa nih nggak ada tamu 3 hari datang, nggak ada yang datang ke rumah. Karena saking kepengennya ada tamu. Kita kadang-kadang sekarang ada tamu dan nggak ada, lagi tidur. Kadang-kadang begitu. Ini nggak nangis, makan nggak bisa sendiri, pengen ada orang yang datang supaya bisa makan bareng. Ya. Nah, ini saya bilang kebutuhan orang kepada kamu itu daripada nikmat Allah. Jadi kalau ada orang yang perlu sama ente syukur, alhamdulillah, anak masih dijadikan oleh Allah kunci untuk membuka hajatnya dia nih. Jangan disia-siakan. Fala tamallu an ni'am, itu dari nikmat Allah katanya ya. Kebutuhan orang kepada kamu itu daripada nikmat Allah. Berarti orang kalau pandangannya begini bakal pelit nggak? Pelit nggak? Nggak dong, nikmat. Khusus datang minta kasih. Oh, Masya Allah, nikmat Allah nih. Ini minta tolong, alhamdulillah. Ini nikmat Allah buat saya. Begitu. Begitu nggak ada yang minta tolong dia merasa waduh, kok nggak ada nikmat yang datang? Ya tadi nangis. Ya, nah. Fala tamallu ni'ama fata'u dari baman. Jangan kamu bosan kepada nikmat, nanti kembali jadi nikbom dari Adam. Jangan ditolak nikmat Allah, nanti jadi Adam. Gunakan ini nikmat Allah, terima dan pakai supaya nanti jangan berubah jadi Adam. Kalau ditolak jadi Adam nanti. Bagaimana contohnya jadi Adam? Misalnya, nanti dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta yang berlebihan. Satu orang datang, minta tolong, Pak, anak punya istri, mau ke rumah sakit nih. Oh ya, kalau kesini kiranya, Allah ini mata dulu kasih. Sebisanya dia, ada yang datang lagi, nggak pernah bosan. Tapi ketika dia bosan, datang persahabat, datang maaf, kumpul 3 orang, yang satu preman, yang satu jagoan, yang satu orang gila, kumpul 3 orang. Ini si bulan, pelit nih, boleh kita kerjain ini malam. Malam-malam disikat harta bendanya dirampok. Jadi kan ikut digomel, bencana nggak tuh? Kenapa? Karena dia selalu menolak nikmat daripada Allah. Jadi orang berhajat kepada ente, jangan dianggap musuh, jangan dianggap menyusahkan. Kalau bisa tolongin, nggak bisa tolak dengan baik, begitu maksudnya. Dan jangan bosan, ya. Tanpa ada paksaan, tapi jangan bosan. Sebab bisa jadi berobat nanti daripada jadi siksa. Naudzubillah min. Baik. Selanjutnya, wa'lamu anna al-ma'rufa yuksibu hamdan wa yu'kibu ajran. Ketahuilah oleh kalian bahwa perbuatan baik itu menyebabkan kita mendapat ganjaran, gak rugi.
Sekarang kita sedekah rugi? Enggak rugi. La yang usul ma min sadaqatin bal yazdad. Enggak bakal kurang harta yang disedekahkan, malah tambah. Tapi kenyataannya orang tambah dermawan apa tambah pelit? Tambah pelit apa tambah dermawan? Yang malu-malu kali ngomongnya. Orang tambah dermawan apa tambah pelit? Pelit saudara. Apalagi sekarang nih, waduh ekonomi lagi begini. Tapi kalau orang pikirannya kayak gini, ingatnya kepada Allah. Ya Allah, orang bakal diganti. Nabi bilang nggak bakal jadi kurang. Ya. Jadi hadirin, ketahuilah bahwa perbuatan baik itu menyebabkan ganjaran, menyebabkan keuntungan. Ya. Wa yuqimu ajran, menyebabkan ente terpuji dan mendapat ganjaran. Ini orang baik. Ada enggak yang dermawan, tukang nolong orang? Ada yang ganjarannya tuh? Kalau ditanya, misalnya si Abdullah, misalnya, maaf nih, kalau namanya Abdullah, maaf, ini Abdullah tuh nolong orang, tukang sedekah, ngomongnya bagus. Kira-kira ada yang ngomongin dia jelek nggak? Ente kenal nggak Pak Abdul? Oh kenal Pak Abdul, masya Allah orangnya baik. Di mana rumahnya? Itu sebelah sana. Itu kan orang ngomongnya. Ini biasa. Ya. Nah, kenapa? Ma'ruf. Karena punya perbuatan baik. Jadi orang itu harus punya ma'ruf, hadirin. Jangan mau dima'rufin aja. Kadang-kadang orang maunya dima'rufin aja, dia mau ma'ruf. Ditolong mau, minta mau, ditolong mau. Bagian nolong kagak mau, kagak ada. Kalau ini namanya mau menang sendiri. Ya, ini saya bilang gitu enggak. Ya. Orang ada ma'ruf, kita bisa berbuat kok. Yang kaya bisa berbuat, yang miskin bisa berbuat. Karena beda. Kalau udah ma'ruf sama. Yang penting punya hati dan niat yang baik. Bisa. Ya. Dengan memegang pan jenazah aja kita mangkat kan ma'ruf itu. Misalnya nih orang kaya besar, kagak ada yang ngangkat, kalau mati repot nggak? Tuh yang ngangkat walaupun nggak pakai apa-apa, ma'ruf bukan? Ma'ruf. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau anta akhaf biwajhin talib. Kata Nabi, jangan kamu hinakan itu ma'ruf, kebaikan. Sekalipun kelihatannya sedikit aja. Misalnya apa? Ketemu teman, senyum. Jangan ketemu teman, asing aja dia. Anak sekarang itu ini hanya Habib Bahmi ini. Oke, anak udah kenal dia, itu Habib Bahmi. Ya, aku dipromotin. Kan pasti ngomongin gitu. Tapi begitu ketemu senyum, ya kan? Tapi jangan dibeli di senyum. Senyumnya jangan ente jangan ente korupsi. Nanti kita Arif senyum, ini salah. Kalau nanti jangan pakai senyum deh, ya. Nah, ini ajaran yang benar kok, ma'ruf, ya. Jadi kita harus punya ma'ruf dan juga boleh meminta ma'ruf, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Dunia memang begini, ya. Nah, kalau ra'aitul ma'ruf rajulan hasanan jamilan yasurun nadhirin wa yafurul alamin. Seandainya ma'ruf ini dijasadkan, dibikin umpamanya seperti orang, ma'ruf itu kayak orang, misalnya kita bikin jasadkan nih, ya. Itu seperti seorang yang ganteng, cakep, baik, menarik, itu ma'ruf. Dan sebaliknya, seandainya kejelekan itu, ya, beliau katakan, walau ra'aitu menunduk ya, rajulan, seandainya orang yang nggak tahu balas budi, orang yang sangat jelek, nggak punya malu, itu digambarkan, maka gambarannya adalah orang jelek juga, nggak enak dilihat, ngenekin. Lain dengan tadi saya bilang, kalau umpamanya digambarkan, yang diciptakan, ini ma'ruf, misalnya orang yang ganteng, ya, tapi orang yang nggak tahu diri, mau menang sendiri, licik, pelit dan seterusnya, itu kalau digambarkan nggak enak dilihat, saudara-saudara. Nah ini Anda jangan menunggu ini, jangan. Ini gambaran dari beliau. Berarti orang di dalam dirinya ada dua gambaran. Ente mau gambar yang mana? Gak usah jawab mana, ente jawab sendiri aja nih. Mau gambar yang mana? Mau gambar yang orang lihat pengen ludahin? Apa mau gambar orang lihat pengen nyemin? Itu gambarnya aja. Masya Allah ini orang. Mau yang mana? Tergantung dari ma'ruf yang Anda lakukan. Tergantung dari ma'ruf yang kita lakukan. Jadi orang itu harus punya
ma'ruf, punya kebaikan. Orang harus punya ma'ruf. Ya. Memberi ma'ruf dan meminta ma'ruf silakan. Enggak apa-apa. Ya. Nah, baik. Jadi waman jada saja. Siapa yang dermawan, dia bakal jadi pemimpin. Oke, pemimpin kan ada tingkatannya. Apa emang begitu aja? Enggak, saudara. Kalau Anda dermawan, Anda pemimpin. Coba deh. Ente dermawan, mudah semuanya. Semua datang kepada ente. Semua datang kepada Anda. Oh, sebulan aja. Oh, sebulan. Nah, dermawan. Orang-orang yang dermawan di kampungnya, mimpin dia. Orang kemudian semua sama dia. Kenapa? Karena dia dermawan. Ya. Jadi kalau Anda ingin jadi pemimpin yang lebih baik, bagus, sesudah Anda punya pangkat, dermawan, waduh, Anda bakal jadi pemimpin yang luar biasa. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Para habaib dulu begitu semua. Ya. Nah, dunianya di tangan, bukan di hati, saudara-saudara. Ya. Baik. Tapi sebaiknya waman bakhila dalla. Kalau ente pelit, hina. Anak mau tanya, ada yang muji orang pelit nggak? Ada. Kagak ada. Orang pelit dimujinya sama siapa? Sama yang sama pelitnya. Dulu ada perlombaan pelit, saudara. Perlombaan pelit. Namanya perlombaan pelit. Duduk 3 orang. Gelke pelit ente. Gelana pelit. Cuman kepada keluarga, anak nggak pelit. Masih nggak seberapa ente. Ente, gelana hatta sama keluarga pelit. Yang kedua bilang gitu. Yang satu pelit sama orang lain, sama keluarga nggak pelit, lumayan. Pelit juga, tapi lumayan. Sama orang nggak ada manfaatnya nih orang. Ya kan? Tadi kan kalau dibilangin, woman apa? Woman bakhila dalla. Kalau yang pelit itu hina. Yang kedua bilang saya hatta sama keluarga pelit. Di sini ada tambang. Ini asal karun nih bang. Ulama bilang sunnah, makanan banyak, nggak perlu banyak-banyak. Ikan asin sama terasi merah, cukup. Pelit. Hah? Sama keluarganya begitu. Yang ketiga kan ente masih baik. Anak sama diri anak pelit. Oh, kayak kalau dia mau beli baju bagus nih, misalnya baju dah 100.000. Apa? Minta 100.000 kurang ajar lu? Enggak ada. Beli yang 15.000 aja. Sama dirinya sendiri beli. Ada nasallallahu alaihi. Padahal ini kenikmatan harta ini, kenikmatan ini semua datangnya dari Allah. Kalau kita dermawan, mulia, jadi pemimpin. Kalau pelit, hina. Nggak ada yang puji orang pelit, ada yang puji orang pelit nggak? Ada orang pelit luar biasa di sini. Tanya satu orang, Pak, kenal nggak si Bulan? Bulan mana? Ada situ tuh. Siapa namanya? Bulan. Oh itu pelit-pelit. Oh ya. Rumahnya kamu. Anak ngapain? Baunya ada anak ngapain? Nah, orang enak saudara. Betul kan? Jadi kita sedapat mungkin jangan begitu. Sedang-sedang aja dah. Ya. Ada ma'ruf, masih kita punya ma'ruf jangan pelit. Ya. Emang galeh di sana ada kalimatnya. Idza ja'atid dunya fajud biha ala nasi turran innaha tataqallabu. Kalau datang kepada dunia, kalau misalnya itu Imam Ali yang ngomong, fajud biha, terawan, yang terlalu pegang ke dunia mati, pelit jangan, fajud biha kepada semua orang, apalagi keluarga. Kalau kepada orang baik, kepada keluarga nggak baik, nggak benar itu namanya. Kalau dia baik kepada orang lain, apalagi kepada keluarga. Dan ijazah di dunia fajud biha nasi turran innaha tataqallabu. Kalau kau datang kepada dunia banyak, dermawan kepada semua orang. Karena kenapa? Dunia ini berubah. Ini hari ente di atas, besok bisa dibawa kayak apa? Muter. Orang yang pegang saham banyak yang gila, langsung saudara-saudara. Ini hari saham naik 100 juta, besok turun jadi 1.000. Kayak gila kan orang? Ini berubah di dunia. Allah bisa aja. Bakaran, dicuri, dan banyak sekali. Kemudian falal bukhlu yubkiha idza hiya akbalat falal judu yubkiha idza hiya falal judu yubkiha idza hiya akbalat
walal bukhlu yubdiha idza hiya tadhhabu. Oh, kurang lebih begitu. Ya. Idza ja'at dunya ilaika fajid biha 'ala nasi turran innaha tataqallabu falal bukhlu yubdiha idza hiya aqbalat walal juru yaqniha idza hiya tadhhabu. Jangan ente pikir dengan pelit tuh duit jadi banyak. Dan jangan juga ente pikir kalau ente dermawan jadi miskin. Enggak. Yang bikin miskin, yang bikin kaya siapa? Allah. Tapi perbuatan baik lain dari perbuatan kikir. Anda sudah dapat poin. Yang dermawan itu sudah dapat poin. Al-bakhil. Al-bakhil ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, gharibun minan nar, was-sakhi gharibun min Allah, gharibun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan orang, jauh dari neraka. Yang pelit jauh dengan Allah, jauh dengan orang, dekat dengan api neraka. Iya, kalau dia nggak jalan, apa lagi? Nggak ada orang yang pelit disenengin orang. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada teman. Ente berteman sebentar, pelit, ditinggalin sama orang. Tapi kalau di rumah, masya Allah, semua ada. Ya. Kita tinggal sabar aja tuh. Orang yang dermawan sabar, banyak ujiannya. Bikin dermawan aja bikin banyak teman, bikin banyak yang goda. Hati-hati tuh, jangan bosan. Ya, sebab itu ada kemuliaan. Waman bakhil dzalla, jangan pelit. Ya. Waman ta'ajjala li akhihi khairan wajadahu idza ghadima alaihi ladan. Kalau ente sering cepat menolong orang, bagian yang akan dapatkan dari dia pun cepat lagi datangnya. Balasannya cepat lagi. Kalau ente cepat nolong orang, balasan ente yang akan dapat cepat. Belum tentu Anda berbuat baik afwan ya Habib kepada Ustaz Habibana Shogi. Belum tentu dia yang balas. Cepat nanti besok Anda dapat dari Bang, Anda dapat dari Habibana, Anda dapat dari Bulan, dari cepat dibalas oleh Allah. Ya. Selama kita bisa menolong orang, kenapa mundur? Itu loh maksudnya. Selama kita bisa menolong orang, kenapa mundur? Jangan mundur. Orang yang cepat tolong orang, cepat dapat balasannya dari Allah. Mudah. Ketika nanti perlu, maksudnya dapat. Orang yang sering nolong nih, begitu dia punya kesusahan, cepat orang nolongnya. Coba kita lihat dalam kehidupan. Si A hidupnya tukang bantuin orang. Ada yang kawinin dia bantuin, ada yang meninggal dia bantu, ada yang tahlil dia bantu, pengajian dia bantu. Walhasil ma'ruf orang tukang bantu orang. Ketika dia susah, berapa banyak yang datang mau menolong? Banyak nggak? Udah, nggak pantas susahnya orang. Nggak pantas susahnya orang. Kenapa? Tukang tolongin orang. Ada jasanya, saudara-saudara. Ini omongan disaksikan sama Adzan, benar-benar benar saudara. Ini disaksikan oleh Adzan. Jadi kalau Anda sering menolong orang, Allah bakal tolong Anda dengan cepat. Dibalas oleh Allah dengan cepat. Ya. Oke, bisa. Oke. Wajah. Mana? Tulis. Jadi hadirin, mari sedapat mungkin dalam kehidupan ini kita punya manfaat. Kalau buat keluarga saya jangan ngomong, itu kewajiban Anda. Ini untuk orang lain. Ini untuk orang lain. Kalau keluarga itu kewajiban kita, saudara. Ini untuk orang lain. Jadi kita harus ada ma'ruf. Orang yang cepat berbuat ma'ruf kepada orang lain, Allah cepat balas. Dan dengan kebaikan lagi kepada kita. Kapan kita perlu? Insya Allah nggak kosong, pasti ada. Qala wa mimma yurwa 'an Imam Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, ini saudaranya saya tapi lain ibunya lain. Ya. Orang besar juga. Ibni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma qauluhu laisa bihakimin man lam yu'ashir bil ma'ruf man la yajidu min mu'asharatihi buddan hatta yaj'alallahu lahu minhu farajan wa makhrajan. Orang kurang lebihnya, ini yang saya bisa terjemahkan, ini kalimat tinggi sekali. Insya Allah mudah-mudahan ada kenanya nih dari terjemahan saya. Orang itu nggak jadi dia kesana. Ketika dia tidak hidup dengan orang yang dia nggak akur tuh orang itu,
yang sebetulnya dia nggak perlu gaulin itu orang, tapi dia tetap bergaul dengan itu orang. Dia tetap tahan dia bergaul. Tidak akan jadi bijaksana kalau dia tidak bergaul dengan orang yang mungkin dengan dia tidak akur. Kira begitu. Loh, kenapa? Karena kalau dia bergaul dengan orang yang tidak akur, semua bakal didebat. Begini, ente begini. Ente ke barat, dia ke timur. Ente ke utara, dia ke selatan. Hah? Sampai nanti karena pergaulan ini ente paham orang. Ente paham, oh, ngadepin orang begini, gini caranya. Nggak bisa buat. Oh, ngadepin si ani, begini caranya. Jadi maksudnya, Anda dalam pergaulan ini belum tentu dapetin yang sama kita semuanya, belum tentu. Dan kalau ada yang tidak sama memang di tempat kita, ente gaul nggak apa-apa. Sampai nanti Allah kasih jalan. Tahu, oh ini begini cara yang ngadepin orang ini. Oh ini begini. Kalau ente punya ilmu jiwa yang seperti ini, ambil ilmu jiwa. Kalau sudah tahu cara bergaul dengan orang, manis dong dia bergaul dengan orang mana saja. Nah, jadi jangan bijaksana. Ketika dia menghukum orang-orang yang baik, oh ini sih itu begitu, ini begini. Dia ngobrol kan. Misalnya Anda bergaul dengan si A, ruwet orangnya. Kan dalam kehidupan Nabi itu kan. Coba kita dalam sahih-sahih kita, baik semua nggak? Baik semua nggak? Ada yang nyebelin nggak? Ada yang pengen gambarin nggak orangnya? Tapi kan itu sahih. Di hadapan ente. Ada lagi orangnya, ya Allah, pengen suruh datang tiap hari. Yang tadi kalau datang kita ngobrol. Ada lagi orang yang datang kalau datang, oh kemana aja nggak datang nih, asik. Ada begitu kan? Teman kita kan ada begitu. Nah orang nggak harus begitu, jangan bergaul dengan asik. Ente nggak punya pengalaman dulu, sama ente. Dia mainnya di A, dia mainnya di B sama ente. Ente cari yang di X mainnya. Anak A dia X, anak B dia T. Kan sudah tuh. Kan ente jadi mikir, bagaimana caranya? Nah orang bisa jadi bijaksana kalau dia bergaul dengan semua kalangan, maksudnya apalagi kalangan yang tidak sama dengan dia caranya. Apa ujungnya? Dia bisa berpikir sehat, berpikir bagus, dan mencari jalan keluar yang baik. Oh anak ada si A harus begini. Oh anak ada si B harus begini. Oh anak ada si A harus begini. Jadi orang hebat jadi masyarakat. Jadi orang hebat nggak? Jadi orang hebat. Jadi orang berpengaruh. Jadi orang yang dimintai nasihatnya pada orang lain. Jadi dia akan punya pengalaman lebih banyak dan jadi orang yang bijaksana. Sebab teruji cara berpikirnya, cara bergaulnya. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Muhammad bin Al-Hanafi, insyaallah seperti itu. Nah saudara-saudara, berkah kumpul kita, berkah ngaji kita, berkah niatan dan yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita amal yang soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin pelit, insya Allah besok jadi dermawan. Yang sudah dermawan yang jadi pelit, jangan ya. Tambah dermawan lagi, ya mudah-mudahan, insya Allah. Dan ingat, kita semua harus punya ma'ruf. Ini intinya mengajar kita. Kita semua harus punya ma'ruf. Jangan maunya dima'rufin aja, jangan. Kita juga harus punya ma'ruf. Ada take and give, jual beli, ya. Nah, jadi kita jalan, kehidupan juga jalan, ya. Di dalam masyarakat juga dicintai oleh orang. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik yang kita bisa beramal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. وأن نؤتي العمر حتى تزال الخير وتعافي وأعطنا وإياكم وأولادنا والمسلمين من شر كورونا وما لا مثله ويبارك في أولاد حبيبنا حامد وحبيبنا شوقي وأخوانه وأولاده وعياله إن شاء الله. الله يبارك فيهم في العمر وفي الخير وتعافي لا يقيم عليهم لا يقيمهم على مكروه إن شاء الله في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الدنيا كلها صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.